Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedi Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar jaringan. Pengenalan jaringan komputer, pengertian, tujuan dan manfaat, jenis-jenis jaringan dan berdasarkan jangkauannya. 2. Perangkat jaringan, perangkat keras jaringan, perangkat lunak jaringan. Jenis-jenis kabel dan konektor. 4. Materi tentang IP address dan subnetting. 5. Topologi jaringan. Dasar-dasar jaringan. Untuk yang pertama, pengenalan jaringan komputer. 1. Pengertian. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, file, printer, atau akses internet. Tujuan untuk berbagi sumber daya komunikasi dan akses informasi. Manfaat, efisiensi, memungkinkan pekerjaan yang lebih cepat dan mudah. Produktivitas, memudahkan kolaborasi dan komunikasi antar pengguna. Untuk berbagi sumber daya komunikasi dan akses informasi. Manfaat dan efisiensi, memungkinkan pekerjaan yang lebih cepat dan mudah. Produktivitas, memudahkan kolaborasi dan komunikasi antar pengguna. Akses informasi, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah sumber daya yang dibutuhkan. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan. LAN, Local Area Network. Jaringan ini mencakup area kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah. MAN, Metropolitan Area Network. MAN mencakup area yang lebih luas dari LAN seperti satu kota atau wilayah metropolitan. One Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas seperti dunia antar benua. Antar benua kayak gitulah. WAN adalah internet. PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan yang mencakup area yang sangat kecil, biasanya hanya dalam radius beberapa meter seperti kayak wifi di rumah. Perangkat jaringan, perangkat keras hardware. Router, perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan, memungkinkan data untuk diarahkan ke tujuan yang benar. Switch, perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. LAN, memungkinkan perangkat tersebut berkomunikasi satu sama lain. 3. Modem, perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui jaringan atau kabel dan sebaliknya. 4. Hub, perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan mirip dengan switch, namun hub mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung, tidak seperti switch yang hanya mengirimkan data ke perangkat yang dituju. NK, Network Interface Card, perangkat yang memungkinkan komputer terhubung ke dalam jaringan. NIC, terpasang di dalam komputer dan menyediakan koneksi fisik ke jaringan. 6. Access Point, perangkat yang menyediakan akses nirkabel ke jaringan. 7. Kabel jaringan, media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. 8. Konektor,
Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. 9. Server. Komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya ke komputer lain. 10. Firewall. Perangkat keras atau perangkat lunak yang melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Perangkat lunak software adalah program atau aplikasi yang dirancang untuk mengelola, mengoperasikan, dan memantau jaringan komputer. Jenis-jenis perangkat lunak komputer. Sistem operasi NOS bertanggung jawab untuk mengelola seluruh komponen jaringan. Perangkat lunak manajemen jaringan, memantau, mengelola, dan menyelesaikan masalah pada jaringan. Perangkat lunak dan keamanan jaringan. Melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Perangkat lunak monitoring jaringan, memantau kinerja jaringan dan mendeteksi masalah. Perangkat lunak manajemen patch, memastikan sistem pada komputer dalam jaringan selalu diperbarui. Maaf kalau batuk guys. Balik sesuai jadwalnya. Perangkat lunak pengoperasian data. Mengoperasikan data yang tidak diperlukan dalam jangka waktu lama. Perangkat lunak penyebaran dan perpindahan data. Memantau penyebaran data dan perpindahan data dalam jaringan. Perangkat lunak akses, menyimpan data, menghubungkan komputer ke penyimpanan data seperti database. Perangkat lunak akses printer, menghubungkan printer ke jaringan. Perangkat lunak akses alat pengawasan, menghubungkan alat seperti CCTV dalam ke jaringan. Selanjutnya contoh perangkat lunak jaringan. Windows Server, Linux, Cisco, Jupyter Junos, SolarWinds, Network Performance Monitor, WatchGuard, Microsoft Network Monitor, NAP, Angry IP Scanner, Mininar, Mikrotik. 3. Jenis-jenis kabel dan konektor. Kabel UTP, Unishield Twisted Pair. Kabel STP, Shield Twister Port. Kabel fiber optik, Single Mode, Multimode. Kabel koaksial, kabel listrik, kabel USB, kabel Ethernet. Jenis-jenis konektor. Konektor PNC umum digunakan pada kabel koaksial terutama untuk kamera CCTV. Konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan kabel UTP atau STP pada jaringan komputer. Konektor USB berbagai jenis USB A, USB B, dan USB C. Konektor DC untuk menghubungkan satu daya ke perangkat. Konektor banana biasa digunakan untuk kabel audio. Biasa digunakan untuk kabel audio. Konektor SCLC ST digunakan pada kabel serat optik untuk berbagai aplikasi. Konektor modular digunakan untuk menghubungkan kabel dari stop kontak ke perangkat. Konektor daya untuk menghubungkan perangkat ke sumber daya listrik. Konektor sinyal untuk mengirimkan sinyal audio dan video. Konektor data untuk menghubungkan perangkat dalam sistem komunikasi. Media transmisi adalah jalur fisik atau logis yang digunakan oleh mengirimkan data dari suatu perangkat lain dalam jaringan.
Media transmisi dibagi menjadi dua kategori utama. 1. Media transmisi berpandu gilded media, kabel twisted pair. 2. Kabel koaksial. 3. Kabel serat optik. Nomor 2. Media transmisi nirkabel wireless media. 1. Gerombolan radio. 2. Mikrotik gelombang mikro. 3. Gelombang inframerah. 4. Satelit. Selanjutnya media. Fungsi media transmisi selanjutnya menyediakan jalur untuk pengiriman data, memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan, menentukan kecepatan, keadaan dan efisiensi komunikasi, mengubah data menjadi sinyal yang sesuai untuk transmisi, mengolah kembali sinyal data yang dapat dipahami oleh perangkat penerima. 5. IP address dan subnetting. IP address alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat dalam jaringan atau komputer bisa juga. Subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang kecil yang disebut subnet. IP address. Fungsi IP address memungkinkan data dikirim dan diterima ke lokasi yang dapat dalam jaringan. Jenis-jenis IP address: IP4 32 bit, IP6 128 bit, IP4 dan IP6. Contoh IP address 192.168.1.10.005.201 udahlah misalnya lagi mah. Subnetting. Tujuan subnetting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, mempermudah menajamankan jaringan dan meningkatkan kinerja. Contoh subnetting: jika sebuah jaringan memiliki IP address 192.168.1.0 dan subnet masnya 255.255.255.255.255.255.0. Maaf salah. Maka semua perangkat dengan IP address mulai dari 192.168.1.1 hingga 192.168.254 berada dalam satu subnet. 6. Topologi. Maaf kalau banyak salahnya. 6. Topologi jaringan adalah rancangan atau susunan fisik dan logis dari perangkat-perangkat komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan: topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel tunggal satu ke tunggal. 2. Topologi star, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. 3. Topologi ring, perangkat dalam lingkaran dengan data mengalir searah di sekitaran topologi ring, di sekitaran cincin. 4. Topologi mesh. Topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lain dalam jaringan. 5. Topologi hybrid, pemilihan topologi jaringan yang tepat tergantung pada kebutuhan dan skala jaringan serta faktor-faktor seperti biaya, kedataan, kecepatan yang digambarkan kombinasi dari kedua lebih topologi yang berbeda. Cukup. Maaf, cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salahnya. Maaf juga di sini berisik soalnya ini di kelas.
Maaf bila ada salahnya, maaf kalau ada yang kelewat atau terburu-buru atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.